Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangatlah unik, yaitu mengenai kisah seorang raja Bani Israel yang takut memiliki anak soleh. Mengapa demikian? Simak kisah berikut ini. Pada suatu zaman, hiduplah seorang raja dari Bani Israel dengan kekuatan yang sangatlah besar. Selain memiliki harta yang melimpah dan usia yang sangatlah panjang, ia juga mempunyai banyak anak. Namun, ia kecewa karena setiap anaknya ketika dewasa tidak ada yang mau menekuni bidang politik sebagaimana sang ayah lakukan. Mereka semua memilih menjadi seorang sufi. Hal ini tentu saja membuat sang raja bingung, takut tidak ada yang meneruskan tampuk kepemimpinan kerajaan. Hingga suatu ketika ia sudah terlampau tua. Ia memiliki anak lagi, sebut saja namanya Fulan. Oleh sang raja, Fulan digadang akan menjadi penerus pemimpin kerajaan dan tidak diizinkan untuk mengikuti jejak kakak-kakaknya, yaitu untuk menjadi ahli sufi. Sang raja pun memanggil para petinggi kerajaan dan mengatakan apa yang ia rasakan dan ia inginkan. Saya ingin anak bungsu, saya ini mencintai dunia dan kelak mau meneruskan kepemimpinan kerajaan ini. Lakukan segala cara agar keinginan saya ini berhasil, perintah sang raja kepada para petinggi kerajaan. Petinggi kerajaan berdiskusi dan sepakat untuk membangun benteng yang tinggi agar si putra mahkota tidak mengenal dunia luar sama sekali. Ia dididik untuk selalu menyukai kemewahan di dunia ini. Setiap sang anak berjalan-jalan menunggang kuda, ia selalu mentok terhalang benteng, tidak bisa keluar. Ia berkata kepada karyawan kerajaan, "Saya yakin ada kehidupan lain di luar benteng ini. Saya mohon, keluarkan saya dari sini. Saya ingin menambah wawasan dan bertemu banyak orang." Hal itu pun dilaporkan kepada raja. Raja kemudian bingung kembali. Kemudian raja pun mengambil inisiatif untuk memberikan hiburan kepada si anak agar ia tidak lagi ingin keluar kerajaan. "Sediakan hiburan dan permainan untuknya," kata raja kepada para petinggi kerajaan lagi. Fulan terhibur dan keinginannya keluar pun bisa dibatalkan. Namun setahun kemudian ia ingin keluar benteng lagi. Saat sang raja mengetahui ini, kali ini entah karena apa sang raja mengizinkan. Fulan akhirnya bisa jalan-jalan keluar kerajaan, namun tetap dengan pengawalan yang sangatlah ketat. Dan dimulailah perjalanan si Fulan di dunia luar. Di dunia luar, ia melihat ada orang yang sakit. Ia kemudian bertanya kepada pengawal kerajaan, "Apakah itu?" "Ia orang yang sakit," jawab para karyawan atau pengawal kerajaan. Fulan bertanya, "Apakah setiap orang termasuk dirinya yang memiliki segala kemewahan juga bisa mengalami sakit?" Mereka atau para pengawal kerajaan mengiyakan perkataan si Fulan. Saat itu ia berkesimpulan bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya menyenangkan. Ia kembali ke kerajaan dengan perasaan yang sedih. Melihat anaknya sedih, sang raja memberikan perintah untuk menghibur anaknya dengan segala hiburan. Ia terhibur sesaat. Setahun kemudian Fulan ingin keluar lagi untuk melihat dunia di luar benteng. Di luar benteng kerajaan, Fulan kemudian melihat seseorang yang sudah tua dan pikun. Ia bertanya, apakah setiap orang akan mengalami hal demikian, dan ia takut terhadap hal itu pada karyawan kerajaan atau pengawal. Para pengawal pun juga mengiyakan apa yang diucapkan oleh si Fulan. "Kehidupan macam apa ini?" jawab Fulan, dan kemudian ia pun bersedih. Singkat cerita, sang raja mengetahui kesedihan si Fulan. Ia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, menginstruksikan untuk kembali memberinya hiburan. Setahun kemudian hal yang sama kemudian terjadi lagi. Fulan berjalan-jalan keluar kerajaan. Kali ini ia melihat beberapa orang mengangkat keranda dan di atasnya adalah jenazah. Fulan bertanya kembali tentangnya. Para karyawan menjawab, "Itulah orang yang sudah mati." Fulan memerintahkan jenazah itu dibawa ke hadapannya. "Coba suruh jenazah itu duduk," perintah si Fulan. "Tidak bisa," jawab para karyawan kerajaan. Ia memberi perintah lagi agar jenazah itu berbicara. Jawaban yang diberikan kepadanya pun tetap sama, yaitu tidak bisa. Fulan bertanya lagi tentang kemana jenazah itu akan dibawa. "Akan dikubur yang mulia," jawab daripada mereka.
Karena penasaran, Fulan terus bertanya, kali ini tentang apa yang dialami oleh jenazah itu setelah di kuburan. Mereka kemudian menjawab, ia akan mengalami hasyar. Fulan terus mengejar dan bertanya kepada mereka. Para karyawan menjelaskan bahwa hasyar itu di mana kondisi seseorang akan dibangkitkan dan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan selama hidup di dunia. Singkat cerita, wahai sahabat, dari seluruh pertanyaan dan kejadian yang dialaminya, akhirnya Fulan memutuskan untuk meninggalkan kemewahan kerajaan dan memilih hidup untuk menjadi seorang sufi. Sufi adalah penyebutan untuk orang-orang yang mendalami sufisme atau ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar bahwa untuk bisa mengetahui dan meyakini hakikat kehidupan, untuk selanjutnya fokus kepada akhirat sebenarnya hal yang mudah. Kita tinggal melihat sekitar kita saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Fulan. Adanya orang sakit, adanya orang tua, adanya orang pikun, adanya orang cacat, dan adanya orang yang akan meninggal dunia adalah tanda yang paling nyata bahwa kehidupan ini hanyalah berlangsung sementara, dan karenanya tidak pantas untuk dijadikan tujuan. Dunia adalah sarana atau tempat mengumpulkan bekal hidup di alam yang lebih baik, yaitu hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.